Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Ini lagi ngebuburit. Saya syuting jam 4 sore ya, di kebun. Enak adem sambil menikmati hijaunya dedaunan, sambil menikmati sejuknya udara di dekat pepohonan, ngabuburit sambil syuting. Temanya ringan lah, jangan yang berat-berat ya. Cuma ingin bercerita dan menceritakan sesuatu yang pernah terjadi kepada diri saya sendiri. Jadi bukan cerita katanya, bukan kisah katanya lagi, tapi ini cerita kisah nyata yang saya alami sendiri. Oke, sebelum dilanjut silahkan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang sudah tekan dolarnya juga, ada kan di komenan gambar logo dolar. Nah, itu dolarnya udah terbuka, tinggal diklik aja. Oke, dilanjut. Di dalam cerita ini, dalam kisah ini, suatu pembuktian, bukti nyata yang saya jalani, yang saya alami, bahwa keyakinan hati gak bisa disembunyikan, gak bisa dibohongi. Jika suatu keyakinan yang hadir di dalam hati kita, pasti itu nyata. Karena peristiwa ini terjadi di malam tahun baru. Malam tahun baru, detik-detik pergantian tahun, yaitu di tahun 2026, baru kemarin. Berita dari jauh, kabar dari kejauhan, sesuatu yang dekat dengan saya, sangat amat dekat sekali dengan diri saya ini, sangat amat dekat sekali dengan hati saya ini. Saya tidak yakin dengan berita itu. Saya tidak mempercayai tentang berita itu. Sampai saya dimarahin, dicaci maki oleh yang menyampaikan berita itu. Sampai orang tersebut bilang kalau saya ini manusia serjatega karena sesuatu yang dekat dengan diri saya ini dicuekin, katanya. Gak mau ditolong, katanya. Bukannya dibantuin, katanya. Bukannya ditolongin, katanya. Begitu saya minta satu permintaan kepada orang tersebut, tolong dong difotoin minimalnya, kalau sempet di videonya kirim ke saya, fotonya kirim ke saya. Dia dengan banyak alasan ini itu gak mau sama sekali kirim foto, tidak mau sama sekali kirim video.
Yang dikirim adalah video-video orang lain, foto-foto orang lain yang di screenshot fotonya dikirimin. Saya bilang saya ingin foto asli, saya nggak mau dikirimin gambar screenshotan. Ini aslinya, saya ini bukan orang goblok. Masa iya sih HP iPhone foto sesuatu filenya cuman ukuran KB. Masa iya sih ukurannya kecil? Android aja udah ukurannya MB, megabyte, bukan kilobyte lagi. Ini screenshotan loh. Wah, ngamuk-ngamuk di situ. Dah terserah. Sampai orang tersebut memfitnah saya di semua medsos saya ya. Di YouTube komennya macam-macam, di Instagram pun komennya macam-macam, di TikTok pun komennya macam-macam, sampai follower saya mulai terhasut, mulai kena oleh komenan-komenannya dia, sampai akhirnya follower saya pada kabur. Dianggapnya saya ini manusia si raja tega yang tidak mau menolong orang yang sangat dekat dengan diri saya, yang tidak mau membantu orang yang dekat dengan diri saya. Akhirnya saya pun ditinggal, banyak yang kabur. Follower saya ya udah biarin lah. Tapi saya yakin, dengan seyakin-yakinnya, kalau beliau orang yang dekat dengan saya itu masih ada, saya yakin. Sampai temannya beliau yang dari Bekasi itu, yang punya majelis taklim, sampai mengadakan tahlilan alias doa bersama hari pertama sampai hari ketiga, terus terakhir hari ketujuhnya, terus terakhir lagi hari ke-40 harinya. Saya masih tetap tidak percaya dengan itu. Ini keyakinan saya sendiri. Setelah berlalu hari ke-40, sekitar hari ke-50, saya dapat kabar bahwa orang yang terdekat diketemukan dengan kondisi sangat menyedihkan. Nggak usah saya ceritain itunya. Saya fokusnya hanya tentang keyakinan hati. Jika hati sudah berkata, jika hati sudah berucap, hati tidak akan pernah bohong. Suara hati tidak akan pernah membohongi diri kita sendiri. Karena saya yakin di dalam diri saya ini, di dalam diri seorang anak manusia ini ada 3 suara. Yang pertama adalah suara pikiran, yang kedua adalah suara akal, yang ketiga adalah suara hati. Kalau suara hati sudah berucap, itu pasti jadi kenyataan. Ingat, di dalam diri seorang anak manusia ada 3 suara. Suara pikiran, suara akal, dan suara hati. Hati-hati, masih banyak orang yang terkecoh. Suara pikiran dianggapnya suara hati, padahal itu baru sebatas suara pikiran, tapi sudah dianggapnya
itu adalah suara hati. Sering kan di antara kita ini selalu bilang, suara hati saya ngomong begini loh, suara hati saya bilang begini loh. Itu belum tentu. Buktinya, setelah adanya bisikan itu tetapi tidak terjadi, itu mah hayalan, bukan suara hati. Tapi kalau suara hati itu pasti, karena suara hati tidak bisa berbohong. Suara hati tidak bisa dibohongi, karena suara hati adalah suara yang paling jujur. Jika suara hati mengucapkan A, pasti terjadilah A. Jika suara hati mengucapkan B, maka terjadilah B. Ciri-cirinya, mana suara pikiran, mana suara akal, mana suara hati. Begini, jika pikiran kita tidak aktif, jika suara akal tidak aktif, nah disitulah akan bangkit suara hati. Jadi kesimpulannya adalah suara hati akan bangkit di saat pikiran kita tidak aktif, akal kita tidak aktif. Nah disitulah suara hati kita akan aktif. Oke, jangan lupa nih, yang belum subscribe dulu, dan tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Sampai di sini dulu ya videonya. Ini di kebun banyak nyamuk sampai gatal-gatal. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramdita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan saya ucapkan, semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya. Saya tutup videonya. Rahayu, 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 sampurasun.